Misal kita ingin menentukan luas persegi panjang terbesar yang dapat dibentuk apabila keempat titik ujungnya menyentuh lingkaran satuan. Dapat dibuktikan bahwa luas persegi panjang tersebut dapat dinyatakan dengan fungsi f berikut. Hal ini dapat dilihat dari 4 kali luas persegi panjang dengan panjang x dan tingginya mengikuti kurva lingkaran pada kuadran pertama, yaitu akar 1 dikurangi x kuadrat. Bayangkan kita gambar grafik dari fungsi f tersebut dalam rentang 0 sampai 1. Di sini kita bisa peroleh grafik ini bernilai paling besar ketika persegi panjangnya ini berbentuk persegi dengan luas 2. Namun, apakah ada cara yang lebih sederhana dalam menentukan nilai terbesar dari fungsi ini tanpa menggambar grafiknya? Pada bab ini kita akan mempelajari cara-cara dalam menentukan nilai optimal atau nilai ekstrim dari suatu fungsi dengan memanfaatkan konsep turunan yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat penggunaan-penggunaan lainnya dari konsep turunan ini. Jadi dari ilustrasi yang sudah kita lihat sebelumnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan nilai ekstrim global. Misalkan kita punya grafik fungsi sebagai berikut. Nilai ekstrim itu dikenal sebagai nilai yang terbesar atau nilai yang terkecil. Jadi dalam grafik fungsi yang kita lihat di sini, kita akan lihat bahwa nilai terbesarnya itu dicapai pada titik tertingginya dari grafik tersebut, yaitu dicapai pada X sama dengan A. Dan nilai terkecilnya atau nilai minimum, lebih jauh lagi kita akan kenal nanti, itu dicapai pada saat grafiknya mencapai ketinggian yang paling rendah, yaitu di titik B dalam kasus ini, ilustrasi ini ya. Sekarang kita akan formulasikan bentuk matematisnya. Jadi di sini misalkan kita punya fungsi f dengan daerah asal atau domainnya adalah df, dan c ini adalah suatu titik pada domainnya. Jadi bilangan fc ini dikenal sebagai nilai maksimum global atau biasa juga disebut maksimum mutlak dari fungsi f pada domainnya atau daerah asalnya jika bilangan tersebut itu selalu lebih dari atau sama dengan fx untuk setiap x yang lainnya di domain tersebut. Analog dengan maksimum global, kita punya nilai minimum global atau minimum mutlak apabila bilangan tersebut itu selalu lebih kecil ya atau kurang dari sama dengan nilai fungsi x untuk setiap x di daerah asalnya. Selanjutnya kita berkenalan juga dengan nilai ekstrim lokal. Jadi setelah kita melihat ekstrim global, kita juga punya ekstrim lokal. Contohnya dari ekstrim lokal itu seperti titik C ini, X sama dengan C. Di titik X sama dengan C, kita bisa lihat grafik tersebut mencapai nilai yang minimum atau nilai yang paling kecil, namun di sekitarnya saja. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat secara keseluruhan, kita akan punya nilai minimum dari grafik tersebut adalah di X sama dengan E. Ada yang lebih rendah lagi. Namun kita bisa bilang di X sama dengan C, dia nilainya paling kecil namun di sekitarnya saja. Hal serupa terjadi untuk X sama dengan B, dia paling tinggi namun di sekitarnya saja. Namun ada yang lebih tinggi lagi yaitu X sama dengan D, seperti itu. Dan ini yang dikenal sebagai nilai ekstrim lokal. Jadi sebagai formulasinya, misalkan kita punya fungsi f, daerah asalnya df, dan c ini adalah bilangan dalam daerah asalnya. Kita punya bilangan fc ini dikenal sebagai nilai maksimum lokal, atau biasa juga disebut maksimum relatif dari fungsi f pada domainnya df, jika fc ini selalu lebih dari atau sama dengan fx untuk setiap x yang di dekat dengan c. Dan untuk nilai minimum lokalnya atau biasa kita kenal sebagai minimum relatif, ini bilangan fc-nya harus kurang dari atau sama dengan fx untuk setiap x yang di dekat dengan c. Sekali lagi, kita mengenal istilah dekat ini istilah yang relatif ya, karena setiap orang punya arti dekat yang berbeda-beda. Maksud dekat di sini adalah
X ini berada di dalam suatu interval terbuka yang memuat C. Jadi interval terbukanya tentunya bisa berbeda-beda dari setiap orangnya. Yang penting interval terbukanya harus memuat C. Akibatnya, karena kita perlu membandingkan di sekitar C di sini, nilai ekstrim lokal ini tidak bisa terjadi di titik ujung interval. Karena kita perlu membandingkan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya C ya. Selanjutnya kita akan melihat satu buah teorema. Jadi teorema ini adalah teorema yang menjamin keberadaan atau eksistensi nilai ekstrim global pada selang atau interval tertutup. Jadi di sini jika kita punya fungsi f ini kontinu pada interval tertutup AB, maka f ini akan mencapai maksimum global dan mencapai minimum global. Untuk suatu CD ini ada pada selang AB atau interval AB. Berikut adalah beberapa ilustrasinya. Di sini titik C dan D ini tepat berada di dalam interval AB. Dan di sini titik C dan D ini bisa saja berada di titik ujung interval ya. Selanjutnya kita akan lihat teorema lainnya, yaitu teorema Fermat. Jadi ini beberapa teorema yang bisa digunakan untuk menentukan di mana keberadaan C dan D tersebut. Ya. Jadi di sini contohnya, jika kita punya fungsi f, ini mencapai nilai ekstrim lokal di C, dan jika turunannya ada di titik tersebut, maka turunannya haruslah bernilai 0. Hati-hati, ini pernyataan implikasi atau hubungan sebab akibat. Artinya kebalikannya belum tentu benar. Maksudnya, di sini menentukan lokasi dari titik ekstrim ini tidak bisa dengan menyelesaikan persamaan turunannya sama dengan 0 saja. Ya. Lebih jauh lagi, maksud dari teorema Fermat ini adalah jika kita punya fungsi yang terdiferensial di C dan dia adalah titik dicapainya nilai ekstrim lokal, maka garis singgungnya pasti mendatar sebagai mana yang tertera pada ilustrasi yang diberikan. Ingat-ingat kembali bahwa converse atau kebalikan dari pernyataannya itu belum tentu berlaku. Contohnya kita punya fungsi mutlak X yang grafik fungsinya sudah kita ketahui sebagai berikut. Kita tahu bahwa mutlak X tidak terdiferensial di X sama dengan 0. Namun, nilai minimum globalnya dicapai di titik di mana fungsinya tidak mempunyai turunan. Nah, maka dari itu kita akan melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan titik kritis. Jadi titik kritis dari fungsi f ini adalah bilangan C. C-nya ini harus berada pada daerah asal f. Sehingga f aksen C-nya 0, turunannya 0, atau turunannya tidak ada. Nah, di sini kita mempunyai dua buah istilah. Jadi, titik di mana turunannya 0 ini disebut sebagai titik stasioner, dan titik di mana turunannya tidak ada ini disebut sebagai titik singular. Di sini kita akan lihat beberapa ilustrasi penggunaan dari teorema Fermat atau titik kritis tadi, menentukan titik kritis ya. Misalkan kita punya fungsi polinom sebagai berikut, fungsi suku banyak, fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1. Kita tahu bahwa fungsi ini adalah fungsi suku banyak yang mempunyai turunannya pasti suku banyak juga. Artinya dia terdiferensial di setiap titik pada himpunan bilangan real. Maka dari itu kita bisa simpulkan titik kritisnya hanya berupa titik stasioner saja, yaitu kita akan cari turunannya, lalu kita buat sama dengan 0. Dan kita bisa faktorkan dan kita bisa peroleh titik stasionernya adalah pembuat 0 dari f aksen x, yaitu x sama dengan 1, serta x sama dengan min 1. Bagaimana dengan fungsi berikut? Fungsi gx ini. Tentunya kita bisa menentukan turunannya terlebih dahulu dan kita bisa sederhanakan dan kita peroleh bentuknya sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat bahwa
G aksen 0 ini tidak bisa dihitung, karena penyebutnya akan menghasilkan nilai 0, dan artinya turunannya tidak terdefinisi pada titik X sama dengan 0. Di sisi lain, kita bisa menghitung G0, artinya 0 di sini merupakan unsur pada daerah asal G atau domain G. Jadi kita bisa simpulkan bahwa X sama dengan 0 ini merupakan titik singular. Di sisi lain, kita bisa membuat persamaan turunannya, G aksen X, ini bisa dibuat sama dengan 0. Dan kita bisa peroleh, ini artinya pembilangnya harus 0, sehingga X-nya haruslah 2. Dan titik ini menjadi titik stasioner untuk fungsi G. Dari dua ilustrasi atau contoh yang diberikan, kita bisa menentukan nilai ekstrim global pada interval tertutup. Di sini langkah-langkahnya. Jadi pertama, kita perlu menentukan dulu semua titik kritis dari fungsi f yang berada pada interval tertutupnya tentunya. Lalu kita perlu menghitung semua nilai fungsi di setiap titik kritis yang telah kita temukan. Dan kita juga perlu menghitung nilai fungsi di titik-titik ujungnya, karena bisa saja ekstrim global terjadi di titik ujung selang. Lalu kita tinggal bandingkan saja nilai terbesar dari langkah 2 dan langkah 3 itu adalah nilai maksimum global, sementara nilai terkecilnya adalah nilai minimum global. Sebagai ilustrasi, kita punya fungsi berikut. Ini adalah fungsi suku banyak. Kita ingin menentukan ekstrim globalnya pada interval -setengah 4. Pertama-tama kita bisa beri argumen dulu bahwa turunannya ini akan selalu terdefinisi di setiap bilangan real, sehingga tidak akan ada titik singular dalam kasus ini. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa turunannya bisa dituliskan sebagai 3x dikali x kurang 2. Dan persamaan f aksen x atau turunannya dibuat sama dengan 0, ini dipenuhi di x sama dengan 0, serta x sama dengan 2. Dan ini menjadi titik stasioner yang kita miliki. Sehingga titik kritisnya adalah x sama dengan 0 serta x sama dengan 2. Kita bisa hitung nilainya di titik-titik kritis tersebut, diperoleh f0-nya 1 dan f2-nya -3. Di sisi lain, kita bisa membandingkan juga dengan nilai fungsi di titik-titik ujung intervalnya, yaitu f-min setengah, diperoleh dia adalah 1/8 dan f4-nya 17. Sehingga nilai maksimum globalnya adalah 17, ini dicapai di titik ujung kanan interval, yaitu di X sama dengan 4, dan nilai minimum globalnya adalah -3, itu dicapai di titik stasioner, yaitu di X sama dengan 2.